Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangharjo serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangharjo dan staf Tata 2 Karangharjo yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Dewi Rengganingsih, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang. Adapun susunan acara yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah, yang kedua penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dari Bu Dewi. Lanjut saja, sekarang kita lanjutkan acara yang pertama, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Rengganingsih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangharjo yang saya hormati, berbahagialah kita pada siang hari ini karena kita masih kesehatan, nikmat sehat untuk bisa berkumpul di ruang guru ini untuk mendukung sepenuhnya pada Ibu Dewi Rengganingsih SPD CGP Angkatan ke-11 yang mana pada siang hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami, Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangharjo, sangat mendukung dengan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi. Semoga pelaksanaan CGP-nya lolos sampai tahap terakhir. Saya tidak panjang lebar untuk memberikan sambutan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Karena tiba-tiba pada acara intinya yaitu penyebaran pemahaman yang akan dibawakan oleh Bu Dewi Rengganingsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hari ini untuk mendengarkan saya dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari tugas saya di modul 1.4. Oke. Untuk hari ini saya mau menjelaskan tentang budaya positif dari penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya. Dari sini konsep intinya ada 8, ya. Yang satu yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua masuk ke disiplin positif. Dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep inti dari budaya positif. Berikutnya, bagian 1 perubahan paradigma belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori
psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah jelas di Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada mandiri, beriman, berkolaborasi global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah penyebutan dari profil pelajar Pancasila. Oke, next berikutnya. Dari perubahan paradigma belajar, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter, dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, nanti di sini kita belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, berikutnya perubahan paradigma belajar. Dari sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. 1, ya. Realita, kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Meskipun teori dari respon itu kita sama, tapi teori kontrol kita adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah semua orang mempunyai pandangan sama kepada kita. Tetapi dari teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tentu akan ada perbedaan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Ada maksud dan tujuannya. Oke. Untuk selanjutnya, bagian dari 2 yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini ada apa sih arti dari disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tugas kita, peran kita sebagai guru. Oke, disiplin positif ke anak. Oke, bagian dari 3 nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 Bu, ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ketiga, profil pelajar Pancasila yang dimana beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan yang kedua, Ibu Primary Year atau PYP, problem, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, keinginan, kreativitas. Di sini sebagai PYP atau Ibu Primary Year Program. Dan yang ketiga, keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Di situ ada 3 nilai-nilai kebajikan. Oke, next. Bagian keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, definisi kebutuhan dasar manusia.
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini tugas dari orang sebagai kita seorang pendidik untuk menerapkan pada anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu tentunya Makanan. pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Saling bekerja sama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Sedangkan yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berpartisipasi, diakui dan didengarkan. Itu adalah penguasaan. Sedangkan yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru maupun mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, senang, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Bagian dari motivasi perilaku manusia. Nah, kelima, di sini ada 3 Ibu Bapak. Motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, dan yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik. Ya, betul sekali Bu ini. Nilai yang mereka percaya dari luar. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu apa saja? Tindakan terencana tiba-tiba. Pasti ada tindakan yang berencana terus akhirnya dihukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Tuh, masuk di hukuman. Bersifat satu arah. Berubah hukuman fisik dan psikis. Sedangkan yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, mengawasi terhadap muridnya. Sedangkan yang ketiga, restitusi. Restitusi di sini ada 2. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Bagian dari 6 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum. Penghukum yang pertama. Kedua, pembuat merasa bersalah kepada anak. Yang ketiga, sebagai teman. Guru menjadi teman siswa atau teman anak didik kita. Yang keempat, pemantau. Guru memantau, memonitoring siswanya. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Manajer untuk anak didik kita. Posisi kontrol guru di situ ada 2 contoh Ibu. Saya berikan contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sudah sering sekali hampir kita menerapkan ke anak didik, tapi ada juga yang masih belum bisa menggunakan atribut lengkap saat melaksanakan upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Di situ termasuk hukuman. Silahkan, karena kamu tidak menggunakan atribut lengkap, hormat selama 1 jam dan melihat ke arah bendera. Itu adalah hukuman. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Dikasih tahu, tetapi masih istilahnya anak itu merasa bersalah. Iya, saya memang melakukan, saya merasa bersalah. Gitu. Oke, ini hukuman, perbedaan dari hukuman dan membuat merasa bersalah. Sedangkan berikutnya masih sama, siswa tidak memakai atribut yang lengkap, tapi di sini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Baik terhadap memberitahu terhadap muridnya dengan cara pendekatan terhadap anak didik dan merangkul dia sebagai teman. Biar dia tahu, ayo coba jangan diulang lagi, tolong bantu ibu. Ya, itu adalah sebagai teman. Dan yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah pemantau. Cuma dilihat saja dan dikasih tahu sesuai dengan aturannya. Tetapi di sini anak terkadang akan gini, saya langsung disuruh untuk membeli atribut dia kalau dia membawa uang lebih, gitu. Berarti kayak gitu. Itu adalah teman dan pemantau. Sedangkan berikutnya manajer, kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita berusaha bertanya kepada anak didik kita tentang kesalahan mereka. Itu kita sebagai manajer mereka. Yaitu dari posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru, yaitu tadi hukuman, pemantau, merasa bersalah, manajer. Nah, kalau di sini posisi kontrol apa aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimat dari saya kecewa sekali dengan kamu. Coba buat merasa bersalah. Bapak Ibu. Ini apa? Termasuk hukumankah? Atau membuat rasa bersalah? Merasa bersalah. Atau kita menjadi teman? Atau kita menjadi manajer? Coba ini. Membuat rasa bersalah karena Saya kecewa sekali dengan kamu. karena di sana merasakan guru itu kecewa terhadap anak tersebut dan anak tersebut merasa perbuatan saya berarti membuat kecewa. Berarti dia merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tentu saya merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke. Kalimat yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti menjudge. Iya, langsung ke ngejudge anak itu. Masuknya ke hukuman atau kita manajer. Nggak mungkin nggak manajer. Ya, karena ada kalimat ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu hukuman. Ya, betul sekali Bu. Ini hukuman. Meskipun di guru tanya dulu, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ini termasuk dari hukuman. Oke, next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita bertanya. Karena ini kita manajer. Kita bertanya. Manajer. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Kita bertanya dulu. Menggali dari Menggali ke anak dulu. Betul. Kita menggali anak dulu, menanyakan dulu. Nanti setelah anak sudah menjelaskan, berarti kita sebagai manajer jangan langsung memberi hukuman, tapi kita tanya dulu. Mengundi. Berikutnya, ayo lakukan demi Bapak Ini Ibu. teman-teman. Kita merangkul anak dan kita pendekatan anak bertanya, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini teman. Ya. Untuk berikutnya, kamu tidak pernah mendapat izin jika tidak mengerjakan tugas.
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak Ini mengerjakan tugas. peraturan kayaknya Oh, peraturan apa yang pemantau pemantau ya, iya, betul sekali Bu, pemantau. Kita karena ada memantau. aturannya Ya, dan sesuai dengan aturan konsekuensi yang ada di sekolah. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Dari sini dari teman, dari pemantau, manajer, kita bisa melihat perbedaannya. Oke. Bagian 7, keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? kalau keyakinan kelas itu mereka sudah meyakini dari dalam hati. Dan kalau peraturan itu mungkin dia bisa kan peraturan eksternal Bu dari Iya, luar. eksternal, Mungkin dari dia luar. tidak bisa dari dirinya sendiri, dia bisa melanggar. Iya. Kalau keyakinan kelas itu mungkin Sudah sudah disepakati bersama. yang sudah disepakati bersama dan dia sudah meyakini Iya, dan kalau hal itu saya- akan tertanam. Iya. Jadi tinggal lakunya sesuai apa yang Iya. ada. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, Bu Keci, monggo Ibu, dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Aku baru mendengarkan kok. Bapak yang lain. Dari keyakinan kelas dan peraturan kelas itu kita dapat melihat di sini. Keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dan pernyataan positif sedikit saja akan mudah diingat. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang dibuat di kelas yang sudah disepakati guru dan murid di kelas masing-masing. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mampu mudah diterapkan sesuai dengan anak dan mudah diterapkannya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas. Oke, bagian segitiga restitusi. Yang 8 itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini harus kita lakukan di setiap kelas, ya, untuk segitiga restitusi. Next. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa saja membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Sedangkan yang validasi tindakan yang salahnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya sudah membuat segitiga restitusi. Dari nilai-nilai kebajikan yaitu religius, kolaboratif, disiplin, berakhlak mulia, tanggung jawab, dan mandiri. Dari keyakinan kelas 6 yang saya buat, semua siswa menghormati guru dan bersikap sopan. Berarti harus menghormati guru. Ya, entah itu guru sedang berbicara, jangan dipotong, kita harus menghormati guru. 2, antar sesama teman saling menghargai dan hidup rukun. Ini juga sama, menghormati. Jangan bertengkar di kelas, berantem itu tidak boleh.
Datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel masuk berbunyi. Nah, ini kesepakatan dari kelas 6 harus datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Jadi sebelum jam 7 tepat anak-anak sudah harus masuk di kelas. Apalagi yang tugas tiket sebelum jam 7 kalau bisa lebih awal dia harus datang. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, tidak bermalas-malasan. Menjaga kebersihan kelas dan merawat fasilitas sekolah. Ini tugas kita bersama, tugas semua siswa kelas 6. Menjaga kebersihan kelas dan merawat lingkungan. Jujur dan bertindak dan berani mengakui kesalahan. Kita harus berani apabila ada murid yang salah, dia ngomong apa adanya, saya memang melakukan itu, saya salah, dan berkata jujur. Nah, dari sini menutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai apong manajer, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dari standar nasional pendidikan. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari budaya positif dari saya. Yang sudah saya mulai dari penyebarannya, tadi Bapak Ibu mulai dari penyebarannya. Di sini konsep intinya, kejadian kontrolnya seperti apa sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, saya kembalikan ke moderator ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah berada di ujung acara, tapi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sudah dilakukan oleh Bu Dewi. Untuk lebih singkatnya, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya. Hari ini nanti kalian akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa Bu kemarin? Seperti Suci. Ya, Suci itu terlambat ke sekolahan. Jam masuk sekolah jam berapa? Sebelum jam 7 kamu sudah harus masuk sekolah. Ya, apalagi kalau kamu ada jadwal tiket, berarti kamu harus pagi sebelum jadwal masuk sekolah jam 7 tepat kamu sudah harus berada di kelas dan membersihkan kelas. Itu jadwal tiket. Paham ya? Kalau kamu ada jadwal tiket. Nah, sedangkan Mbak Suci kemarin itu telat karena apa? Dia baru masuk jam 7.30. Jam berapa Pak Ibu? 7:30. Berarti Mbak Suci akan masuk sudah telat masuk sekolah. Nah, sekarang Dewi mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti coba kalian buat sendiri. Ya, tak kasih nanti ibu kasih big note, note kayak gini. Nanti silakan kamu tuliskan, ya. Misal 1, Bu, tidak boleh terlambat masuk sekolah. 2, berpakaian seragam sesuai dengan harinya. Misal hari Senin Selasa kamu menggunakan pakaian seragam merah, putih, kecuali kalau ibu kok masih dicuci kemarin baru digunakan kegiatan nanti kamu izin sama ibu kan ya. Nah, terus
Menggunakan apa lagi? Di waktu upacara harus menggunakan topi dan atribut lengkap. Ya, mulai dari topi, dasi, sabuk, kaos kaki. Nah, sekarang mulai dari kaos kaki dulu. Kaos kaki itu kan ada putih sama hitam, ya kan? Nah, ketentuannya kalau menggunakan kaos kaki warna putih, menggunakan kaos kaki putih itu di hari apa? Di hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Senin Selasa kalian menggunakan seragam merah putih. Kalau Rabu sama Kamis kalian menggunakan batik. Terus Jumat Sabtu kalian menggunakan seragam pramuka. Berarti kaos kakinya harus menyesuaikan warnanya hitam. Nanti tolong kamu buat sendiri. Nanti kalau sudah ditempelkan di sini. Nanti kita koreksi bersama-sama. Kita sepakati keyakinan kelas kita bersama-sama. Paham? Jadi kalau misal sebelum pukul 7 sudah harus masuk sekolah. Kalian setuju apa tidak? Atau masuk sekolah jam 7.30. Kalian setuju apa tidak? Tidak, karena apa? Terlambat, tidak menaati aturan. Nah, buanglah sampah di tempatnya. Setuju apa tidak? Kalau ibu bilang jangan buanglah sampah di sembarangan. Nah, kenapa? Jangan iya betul, tidak menaati aturan sekolah. Karena apa? Lingkungan yang bersih adalah cerminan loh, indah apa tidak? Kebersihan itu nah lingkungan yang bersih, kelasmu yang bersih, berarti kamu bisa nyaman. Dia apa betul? Nyaman untuk belajar juga nyaman. Pena kelas nak resik, kecuali nak kelas nak kotor. Berarti tanggung jawabnya siapa? Yang ya, sudah ada jadwal tiket dan pastinya hari ini jadwalnya siapa? Kalau bisa berangkat lebih awal. Siap untuk menuliskan di sini ya keyakinan kelas masing-masing, nanti ditambahkan maju ke depan dan ditambahkan di sini saja. Nanti kita bersama-sama meyakini keyakinan kelas 6 untuk kelas 6. Makasih. Ibu kasih warna kuning dan warna pink. Nanti kalau kayaknya warna kuning sudah pink. Salah satu aja deh. Warna pink. Ya, oke. Siapkan pulpennya, deh. Nanti ditulis di sini. Jangan sampai kebalik. Kalau bisa jangan sampai kebalik. Ini nanti ada yang kebalik lagi kayak kemarin. Silakan ditulis. Sesuaikan keyakinan kelas kamu masing-masing. Nah, seperti tadi, berapa pukul berapa? Sebelum pukul 7. Terus buanglah
Jangan ditepuk ya. Ayo, Mbak Caca, silakan. Silakan apa? Mulai aja, tidak apa-apa. Nah, lainnya. Kita segera tanggalkan kalau sudah. Ya, langsung tanggalkan. Ya, guys. Coba kalian lihat dulu di sini. Lihat semuanya. Lihat dulu di sini. Keyakinan kelas bukan 5B. Aku masuk itu 5B. 6B. Kelas 6B. Yang di sini tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar. Setuju apa tidak? Kalau kamu mengerjakan tugas atau sedang belajar, tidak boleh diganggu. Setuju atau benar? Setuju apa tidak? Setuju ya? Kalau itu letakkan sini, berarti termasuk tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar atau mengerjakan tugas. Ini sudah kamu buat tuh. Berarti nanti kalau keyakinan kelas ada yang mengganggu temannya, berarti termasuk tidak menaati keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Paham ya? Yang berikutnya, datang lebih awal jika tiket agar kelas lebih bersih dan nyaman saat kita belajar. Berarti pas di waktu kamu tiket, kamu harus datang lebih awal. Setuju apa enggak? Setuju. Yang jadwalnya piket dari Senin, Selasa sampai hari Sabtu harus datang lebih awal untuk membersihkan kelas. Setuju ya? Berarti ikut taruh sini. Nah, ikut letakkan di sini. Lagi berikutnya, upacara menggunakan atribut lengkap seperti apa? Topi, dasi, ikat, pinggang, menggunakan seragam merah putih. Biasanya yang tidak menaati aturan ini berarti dia tidak menaati keyakinan kelas yang sudah dia buat. Paham ya? Berarti ini ada ya, menggunakan seragam upacara, waktu upacara harus lengkap. Lagi, tidak boleh memotong pembicaraan guru, berarti harus menghormati guru yang sedang bicara. Ya, betul. Berarti setuju ya? Setuju? Setuju. Ya, kita harus tidak hanya guru saja, tetapi kalau ada teman kamu yang sedang berbicara
memberikan 10 keyakinan kelas atau 8 keyakinan kelas. Paham? Lagi, tidak boleh bullying Bu, membuli temannya. Berarti kita harus menghormati. Tidak hanya menghormati guru, juga menghormati teman. Di sini tadi sudah ada, ya, sudah ada ya. Berarti harus saling menghormati dan menghargai. Membuang sampah sudah ada, kebersihan lingkungan, beratribut lengkap juga sudah ada tadi. Tidak boleh menjahili temannya. Ini juga termasuk menghormati, sudah ada. Waktu guru menjelaskan sebaiknya kita harus diam, juga saling menghormati. Ya, kita harus saling menghargai. Silakan Mbak Cinta, apalagi nanti dia untuk pilih kesepakatannya. Tidak boleh telat di sekolah. Telat sekolah berarti kamu harus menaati waktu sejak masuk sekolah. Setuju apa tidak? Terus lagi ya, berkata jujur, tidak boleh bohong. Setuju apa tidak? Berkata jujur dan tidak boleh bohong. Tidak membahas apa tadi sudah kami topik. Jangan membeda-bedakan teman atau harus menghargai teman. Sudah ada 4, 5, 6, 7. Yang tadi satunya harus berkata jujur. Tidak boleh menjadi temannya, harus berkata jujur. Dari 8 keyakinan kelas itu 1. Apa tadi? Masuk tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. 3. Menghormati guru yang sedang bicara atau menjelaskan kepada kalian. Ya, kamu harus diam. Ya, jangan memotong pembicaraannya guru. Terus lagi menghormati teman. Jangan menjahili temannya, membuli tadi atau nah, seperti itu tadi menghina, itu tidak diperbolehkan. Ya, berkata jujur, tidak boleh bohong. Ya tidak? Setuju apa tidak? Nah, kalau Bu Dewi tanya, berarti kamu harus berkata jujur. Tidak usah kamu tutup-tutupi. Kalau memang itu salah, ya kamu tidak, saya salah. Dan sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kamu harus minta maaf. Ya, paham ya? Terus selanjutnya, apa lagi tadi? Datang tepat waktu, menggunakan atribut di waktu upacara harus lengkap, menggunakan topi, dasi, ikat pinggang, menggunakan seragam sesuai dengan harinya, ketentuan harinya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kamu buat harus kamu taati dan harus kamu patuhi. Ingat, kamu sudah membuat keyakinan kelas. Oke? Berarti saya harus menaatinya. Paham? Nah, sekarang keyakinan kelas sudah kamu buat. Kita kesepakatan. Silakan kalian nanti tanda tangan di sini untuk mensepakati yang sudah kalian buat. Oke? Bentar. Ini ya. Keyakinan kelas sudah, sekarang kesepakatan
kelas. Nanti tanda tangan satu-satu ya. Ada jangan tidur. Itu langsung tulis spektul dari 3 kertas. Kamu sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang kesepakatan kelasnya ya, kamu sepakat tadi sudah membuat keyakinan kelasnya. Sekarang kamu harus menandatanganinya di sini kan, tanda tangan dan nama di bawah. Oke, kasih contoh diri dulu ya. Jadi sebagai wali kelas 6 ya, wali kelas 6. Jadi di sini apa tanda tangan dulu? Oke, paham? Silakan mulai dari Mas Azam dulu. Ya, yang perempuan silakan sebelah sini. Oke, ya, yang perempuan ya, silakan. Sama-sama ucapnya. Silakan aja dulu. Kasih nama. Ya, kasih nama aja. Iya, terserah gimana. Saya sudah bisa. Tadi sudah kamu kasih apa kesepakatannya, keyakinan kelasnya kalau sudah kamu buat dan ibu minta tanda tangannya. Berarti kalian sudah sepakat tidak boleh melanggar, melanggar keyakinan yang sudah kalian buat. Beri nama di bawahnya. Silakan. Ayo disusul semuanya yang lain. Jangan sepeda. Yang lainnya silakan. Jadi yang kasih nama gitu, bawahnya beri nama ya. Bawahnya terserah. Kan ini masih ada letak yang kosong. Kenapa tidak Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Mas Adam sudah. Mas Dani sudah. Mas Randy, Ardi, Rafe, Cinta. Oke, sudah semua. Ada yang perempuan? Cinta, Ardi, Caca, Firan, Naila, Suci, Adel, Salwa. Keyakinan kelas yang sudah kamu
Ketentuannya berarti kamu tidak boleh melanggarnya. Nanti kalau ada teman kamu yang lupa, berarti teman yang lainnya harus mengingatkan. Ya, termasuk tadi ketentuan dari tiket. Tiket itu kan sudah ada harinya. Tiket itu kan sudah ada harinya. Ya, siapa yang jadwal tiket dari Senin kok dia lupa, teman kamu lupa, berarti kamu harus mengingatkan. Paham ya? Paham ya? Itu termasuk dari apa, Cak? Menjaga lingkungan kelas biar tetap bersih. Kalau kamu bersih berarti kamu belajarnya kan nyaman. Paham ya? Alhamdulillah keyakinan kelas 6B dan sudah kalian sepakati ya. Ingat aturan yang sudah kamu buat dari keyakinan kelas kamu. Kalau bisa kamu sepakati bersama, sudah kamu sepakati bersama dan kamu harus lakukan. Paham ya? Paham? Setuju? Setuju. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nanti dari keyakinan kelas itu akan disesuaikan di kelas kamu.